Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada lagi di hari ini. Di minggu mengawali hari Senin, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ada kesempatan lagi kami ada di hari ini. Setelah kami melewati malam yang sudah Tuhan sertai dan kami ada dalam keadaan sehat. Dan saatnya kami mau merenungkan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, terangilah dan tuntunlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah kesadaran versus kebenaran. Kesadaran versus kebenaran. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan ini ada banyak ajaran-ajaran, teori, dalil-dalil dalam agama-agama, bahkan lain semacamnya. Yang mana tujuannya adalah untuk mengatur tatanan kehidupan agar menjadi semakin lebih baik, lebih rukun, lebih damai, lebih tentram dan adil. Namun faktanya, untuk meraih semua itu tidaklah semudah dan sembarangan seperti membalik telapak tangan. Perhatikan bahwa saat kita mempelajari dan mendalami suatu ajaran agama, prosesnya itu sangatlah kompleks. Karena kita harus mendalami, menggali setiap ayat. Belum lagi kita akan diperhadapkan pada tafsir-tafsir yang berbeda-beda. Bahkan ada yang seolah-olah saling bertentangan. Sehingga membuat kita bingung dan ragu-ragu, bahkan sampai-sampai bisa jatuh kepada ketidakpercayaan, lalu meninggalkan Tuhan. Nah saudara, padahal dalam soal spiritualitas, sesungguhnya sangatlah simpel dan sederhana. Bahwa inti spiritualitas itu adalah kesadaran diri. Yang pertama, sadar bahwa kita ini debu buatan Allah, diciptakan dan dibentuk oleh hikmat dan kuasa Tuhan. Yang kedua, kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita pancarkan keluar itu akan kembali memantul pada diri kita sendiri. Karena itu hendaklah kita memperlakukan orang lain atau makhluk lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Inilah yang disebut dengan hukum sebab akibat atau hukum tabur tuai. Dan yang ketiga, kita juga harus sadar bahwa kita adalah penyebab dari realitas yang akan kita alami dan rasakan. Sehingga dengan demikian kita tidak akan mudah untuk menyalahkan siapapun. Nah saudara, namun walau hal kesadaran ini benar, pertanyaannya sekarang adalah dari mana kesadaran diri itu datang? Bukankah semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah? Roma 3:23, dan bukankah upah dari dosa itu adalah maut atau kematian atau ketidakmampuan total? Roma 6:23. Kalau begitu dari mana kesadaran itu datang? Jawabannya adalah dari Roh Kudus. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat 8 bacaan kita tadi, dan kalau Roh Kudus itu datang atau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Maka dengan demikian, kesadaran itu hanya bisa mungkin ada dan terjadi apabila di dalam diri seseorang sudah ada kebenaran atau iman. Dan itu bisa terjadi hanya apabila Roh Kudus berdiam bertahta di dalam hatinya dan pada akhirnya menginsafkannya, menyadarkannya. Maka implikasinya adalah saudara, yang pertama, dengan adanya kebenaran oleh Roh Kudus, kita disadarkan bahwa hidup kita ini hanyalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Barulah kita bisa tahu bahwa hidup ini anugerah. Yang kedua, dengan adanya kebenaran oleh Roh Kudus, kita disadarkan bahwa hidup ini bukan milik kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Jadi kita hidup sungguh-sungguh berpusatkan kepada Kristus. Dan yang ketiga, dengan adanya kebenaran oleh Roh Kudus, kita disadarkan bahwa hidup ini bukan tentang kita dan bukan untuk kepentingan kita, melainkan tentang Tuhan dan untuk kepentingan serta tujuan Tuhan. Dan yang keempat, dengan adanya kebenaran oleh Roh Kudus, kita disadarkan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat selama di dunia ini
tentu tidak akan pernah sia-sia. Tetapi juga kita akan mempertanggungjawabkan juga kelak di hadapan tahta pengadilan Kristus yang agung dan mulia itu. Karena itu dengan memahami dan menyadari hal yang demikian inilah, maka hendaklah hidup kita dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Sehingga kita memiliki kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yang akan membuat kita sadar, memikirkan, memahami, sadar kita menginginkan, berkehendak sesuatu, dan kita sadar bertindak dan berbuat sesuatu. Dan semua itu adalah kebenaran yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena itu, kejarlah dan raihlah dan hiduplah dalam kebenaran, tidak hanya sekedar kesadaran. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Marilah Engkau tolong kami supaya kami sungguh boleh hidup dan berjalan dalam kebenaran, bukan dalam setiap kesadaran fakta dan keadaan yang ada. Tapi kami boleh melihat semua di dalam terang-Mu, dalam pimpinan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.